me do my two-step. Sudah kita lihat dari video sebelumnya yang merupakan cuplikan dari lokasi pengrajin mebel yang ada di daerah Gili Timur, Desa Sumberkuning, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Arifin dengan NIM 19.0321100018. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang analisis yang sudah saya lakukan pada usaha pengrajin mebel yang ada di daerah Gili Timur tersebut. Terdapat beberapa aspek yang akan kita bahas dari analisis usaha yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah aspek bentuk kepemilikan bisnis, yang kedua aspek lingkungan bisnis, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir tanggung jawab sosial. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dari usaha pengrajin mebel ini merupakan bisnis perseorangan yang dikelola oleh satu orang dengan keuntungan, kerugian, dan risiko yang menjadi hak dan tanggung jawab sendiri. Kemudian aspek yang kedua yang akan kita bahas adalah lingkungan bisnis. Pada lingkungan bisnis ini memiliki dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan internal, yang kedua faktor lingkungan eksternal. Pada faktor lingkungan internal ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimiliki oleh usaha pengrajin mebel ini terdapat 3 karyawan yang membantu proses pembuatan barang-barang yang telah dipesan konsumen. Yang kedua, terdapat peralatan dan mesin. Peralatan yang digunakan oleh pengrajin mebel milik Abah Sairi ini sudah menggunakan teknologi modern. Dan yang ketiga ada permodalan. Modal usaha yang dimiliki oleh pengrajin mebel ini adalah modal milik sendiri. Dan yang keempat ada bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan tentunya adalah kayu, dan jenis kayu yang digunakan merupakan kayu jati. Kemudian selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan eksternal. Pada faktor lingkungan eksternal ini ada beberapa poin. Yang pertama, pemasok atau supplier. Karena mebel milik Abah Sairi ini sudah dikenal di berbagai daerah, maka tidak terlalu sulit untuk mencari bahan yang dibutuhkan seperti kayu jati, karena banyaknya lin dan kenalan yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah pasar. Target utama konsumen dari bisnis mebel ini adalah warga yang membutuhkan barang hasil olahan mebel seperti kursi, lemari, kusen, jendela, pintu, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pesaing. Pesaing yang dimiliki oleh usaha mebel Abah Sairi ini adalah usaha mebel lainnya yang berada di sekitaran daerah Gili Timur. Aspek selanjutnya yang akan kita bahas yang adalah yang ketiga, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi pada usaha pengrajin mebel ini adalah struktur organisasi lini, dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit, hubungan langsung antara pemimpin dan karyawan, dan bentuk kepemilikan bisnis yang merupakan bisnis perorangan, di mana pemilik merupakan top manajer dalam usaha. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu manajemen sumber daya manusia. Aspek manajemen sumber daya manusia ini memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama adalah persiapan dan pengadaan. Hal ini tidak mementingkan analisis jabatan. Untuk bisnis mebel yang sekarang dengan karyawan yang sudah ada dirasa sudah cukup, ya. Kemudian yang kedua, pengembangan dan
bonus apabila terdapat pesanan-pesanan yang melunjak. Kemudian yang selanjutnya, melindungi karyawan agar tidak mendapat masalah dan juga menjaga kesehatan seperti memberikan waktu rehat di saat jam makan dan salat. Yang keempat yaitu hubungan karyawan. Pada bisnis mebel ini, hubungan karyawan dibentuk dengan suasana kerja yang nyaman dan komunikasi yang baik. Kemudian aspek yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut CSR, Corporate Social Responsibility. Pada bisnis usaha mebel milik Abah Sairi ini sudah menerapkan tanggung jawab sosial yang baik di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan kerja, dengan memberikan rasa aman dan nyaman pada setiap karyawan yang ada dan memberikan perilaku yang seadil-adilnya. Saya rasa cukup pemaparan dari analisis usaha mebel yang sudah saya lakukan. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf.